Ibu nanti pengen hamil lagi kah? Terus dia bilang, kalau dikasih rezeki bu, dia bilang kayak gitu. Tapi air matanya tuh keluar guys. Air matanya tuh keluar. Terus jadi aku tanya, bapak sudah sepakat punya anak berapa dan ingin anak berapa lagi? Dia itu langsung kelihatan wajah sedihnya. Anu bu, sebenarnya saya sudah merasa cukup anak saya, apalagi ini tiba-tiba saya berhenti dari perusahaan. Senang sekali jika ada yang berkomen di YouTube, misalnya entah itu mengkritik ya, mengkritik maksudnya untuk kemajuan baiknya bagaimana kok YouTube saya ke depan dan memberi masukan-masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau persiapan ke kantor ini pagi jam 7.30 mungkin. Tapi karena kantorku dekat, nggak sampai 2 menit, jadi ya aku biasanya kalau berangkat ngepas. Aku ini dulu persiapan mau pakai masker, persiapan ini apa namanya, APD ya guys ya, selalu pakai masker, APD untuk memberikan pelayanan ke orang itu penting banget teman-teman. Aku tuh sedih gitu di beberapa hari ini, ternyata aku menemukan 3 ibu yang hamil dikarenakan salah minum pil KB dan seharusnya dia belum hamil. Jadinya subhanallah gitu, ya Allah gitu, nggak tahu, ternyata ibunya nggak tahu caranya. Dan yang paling sedih itu yang kemarin itu ketika seorang ibu bertemu dengan saya nggak ngambil vlog ya guys, karena dia sedih, karena dia nangis gitu. Jadi subhanallah, jadi waktu aku tanya, ibu apakah ibu sudah punya BPJS, terus ibunya itu ngejawab, tidak ada, bapaknya nggak sempat, bapaknya sibuk kerja, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, ini bu anak ke-7, aku bilang kayak gitu. Jadi kalau bisa nanti itu hamil, nanti kalau bisa itu jangan hamil lagi gitu. Terus kalau ibu nggak punya BPJS, apakah ibu tuh sudah cukup siap dengan dananya jika maaf terjadi sesuatu? Padahal kan belum tentu, kita tidak pernah berharap itu akan terjadi sesuatu yang buruk ya di dalam proses kehamilan dan persalinannya. Tapi kita bersiap-siap bu, sedia apa yang sebelum jam. Oh insya Allah bu, saya siap-siap, insya Allah siap dananya. Oke kalau begitu, kalau ibu memang siap dananya nggak masalah. Terus sekarang kita bicara soal KB-nya, saya bilang gitu. Apakah ibu sebelumnya itu menggunakan KB apa? Saya menggunakan pil. Nanti seandainya ibu bisa itu menggunakan yang lebih panjang, atau kalau steril belum bisa ya karena usianya dia masih 30 tahun dan ini hamil ke-7. Saya nggak tahu apakah bisa atau enggak, tapi sebagian dokter tuh kan kalau umurnya belum dan tidak ada risiko tinggi itu nggak bisa banget gitu. Terus aku sambil anu ini nih ya guys, terus aku bilang lagi sama dia, ibu nanti pengen hamil lagi kah? Terus dia bilang, kalau dikasih rezeki bu, dia bilang kayak gitu. Tapi air matanya tuh keluar guys. Air matanya tuh keluar. Jadi ya Allah, bilangku ada apa ini di balik semua ini. Terus aku bilang, ibu bisakah saya ketemu dengan suaminya ibu? Bisa dia masuk ke dalam sini bertemu dengan saya bilang gitu. Terus oh bisa bu. Terus dia manggil suaminya. Dia tuh kan pakai masker guys ya, tapi kita ini kan tahu ya, meskipun orang pakai masker, kalau dia sedih itu kita tuh tahu persis gitu gimana sih, pasti ini ada masalah dalam hati saya. Saya berpikirnya bahwa suaminya adalah yang memaksa dia itu memiliki anak yang banyak. Jadi ketika suaminya datang, terus saya jelaskan, Pak, ini kan hamil ke-6, terus hamil ke-7. Terus kalau setiap kehamilan itu kan ada tempat tembuni. Tempat tembuni itu Pak, nanti kalau misalnya bekas dipakai, itu nggak bisa dipakai lagi. Saya tuh menjelaskan secara mudah aja ke suami istri ini. Terus ini akan kalau bekas pakainya, bekas tempat tembuni itu akan membentuk jaringan sikatrik. Jadi dia akan pindah ke sini, anak pertama di sini, anak kedua di sini, anak ketiga di sini. Kalau anak yang terakhir, yang ke-6 lebih itu takutnya itu malah dia posisinya di bawah, nanti akan membuat apa namanya? Beresiko lah buat si bayinya itu gitu. Aku bilang mas, buat ibu dan bayinya. Sementara kan maaf, kita kalau punya anak kan bukan hanya punya anak saja, harus yang ada kita carikan, harus ada pendidikan yang baik, saya bilang gitu. Terus
maaf bapak. Bapaknya masih santai guys jawabnya, tapi terus bapaknya saya tanyain, maaf bapak ingin punya anak berapa? Apakah sudah sepakat sama ibu ingin punya anak berapa? Saya bilang, karena ini kan anak ke-7 sudah. Terus dia bilang, dengan sedih bapak itu. Tadi tuh kelihatannya tuh bapaknya tuh biasa aja waktu masuk. Ketika dia datang, terus aku tanya, bapak sudah sepakat punya anak berapa dan ingin anak berapa lagi? Dia itu langsung kelihatan wajah sedihnya. Anu bu, sebenarnya saya sudah merasa cukup anak saya, apalagi ini tiba-tiba saya berhenti dari perusahaan. Terus BPJS sudah nunggak berbulan-bulan. Itu ya Allah kasihan gitu rasanya. Terus kalau gitu bapak ibunya nanti disepakatin ya untuk menggunakan metode yang lebih panjang, implan atau IUD. Terus kalau IUD gimana bu? Terus saya jelaskan soal IUD bla 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 bla, dan akhirnya dia sepakat nanti kalau habis melahirkan menggunakan IUD. Dan itu satu kelegaan tersendiri bagi saya, seorang suami istri bisa sepakat ya guys ya, bisa sepakat apa sih yang bisa digunakan KB-nya dan nanti anaknya berapa. Itu tuh seneng banget, meskipun dia sudah anak ke-7, tapi kan dia sudah berpikir oh ya sudah stop gitu. Terus soal BPJS saya bilang nanti Pak ya dikomunikasikan dengan ini apa namanya, teman keluarga gimana caranya gitu. Terus ya kalau coba nanti dicarikan rezeki bisa dibayar untuk persiapan ibunya melahirkan gitu. Dan alhamdulillah bapaknya sangat kooperatif sekali, dan itu satu kesenangan tersendiri ya bagi saya. Itu paling tidak bapak si suaminya sadar bahwa istrinya semakin tua, sadar bahwasanya beresiko tinggi kalau nanti hamil lagi, sadar bahwa istrinya harus ber-KB. Itu senang banget aku mendengarnya. Terus yang kedua kalinya adalah ibu hamil dengan sesar. Ya Allah, anaknya baru usia 5 bulan dia hamil lagi. Sedih banget guys. Padahal kalau ibu hamil dengan sesar harusnya itu 2 tahun baru boleh hamil lagi, karena maaf resiko terjadi ruptur di rahim itu tinggi ya guys ya. Tapi ya mudah-mudahan ibunya ini sehat. Jadi dengan hal ini saya itu benar-benar ingin memberitahukan kepada para ibu-ibu, bukan hanya para ibu-ibu, para suami, karena memiliki anak itu kesepakatan berdua guys ya. Yang nyarikan makan, yang memberikan pendidikan itu harus berdua. Itu kalau memang tidak mau menggunakan KB apapun dan merasa bahwa yang dia cocokin itu adalah pil KB, ya minum pil KB-nya itu dengan benar, dengan petunjuk yang benar. Yang benar itu yang bagaimana? Kalau lupa 1 atau 2, minum segera setelah diingat. Kalau misalnya lupa 3, minum segera ya. Lupa 1 atau 2, minum segera setelah diingat dan lanjut minum sesuai jadwal. Lupa 3, gunakan alat kontrasepsi darurat sambil tetap minum pil KB-nya ya guys ya, atau 7 hari tidak berhubungan, atau gunakan kondom begitu ya guys ya. Buat teman-teman di YouTube yang satunya lagi sama aja minum pil KB tapi gagal, tapi ini tidak terlalu parah karena dia sudah cukup, maksudnya anaknya juga sudah cukup besar gitu, tapi sebenarnya dia belum ingin memiliki anak. Teman-teman buat yang mau berkonsultasi, saya masih selalu mulai sekarang saya arahkan di YouTube aja ya guys. Komen aja di YouTube. Saya akan luangkan waktu setiap jam 9 malam sampai dengan jam 10 malam untuk menjawab komen-komen, atau sampai dengan selesai jika pekerjaan saya tidak banyak. Itu untuk menjawab komen-komen. Kita bisa berkonsultasi di komen YouTube dari habis jam 9 malam waktu Indonesia Tengah ya guys ya. Saya nggak tahu waktu Indonesia di Jawa itu jam berapa gitu. Itu aja dulu. Ini aku mau bersiap-siap ke kantor saya. Sekali lagi saya ingatkan, yang mau berkonsultasi sebaiknya berkonsultasi di YouTube aja. Komen di YouTube, insya Allah saya akan jawab jam 9. Saya bukan apa ya guys ya, bukan tidak mau chat pribadi, tapi kebetulan di masa pandemi ini kami sekarang ini beberapa minggu ini memasuki zona merah. Jadi dan mungkin harus betul-betul saya, karena PJ wilayah di wilayah Sungai Merdeka,
Jadi ya udahlah kesana kemari untuk berkoordinasi dengan teman dan aparat pemerintah dalam penanganan ini ya. Di tetangga-tetangga ini sudah beberapa yang kena, dan subhanallah itu cukup menyita waktu ya guys ya. Jadi saya khawatir saya nanti tidak bisa menjawab yang via Japri, via WA, karena memang butuh, kalau via WA itu butuh sama aja sih, tapi memang karena saya terfokus ke YouTube dan terfokus ke WA, jadinya agak gimana gitu, terpecah ya. Jadi mendingan di YouTube aja komennya, nanti insya Allah pasti saya jawab, dan saya senang sekali jika ada yang berkomen di YouTube, misalnya entah itu mengkritik maksudnya untuk kemajuan baiknya bagaimana kok YouTube saya ke depan, dan memberi masukan-masukan begitu agar menjadi lebih baik. Begitu dulu teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah mas, 10 menit itu mas.